kenapa sih manusia itu ada dorongan jiwa untuk menikah, mencari pasangan. Saya awali dari teori evolusi ya. Jadi kalau menurut teori evolusi, pernikahan itu satu strategi adaptif yang ini hasil pengalaman jutaan tahun manusia. Kok jutaan Pak, panjang sekali ya manusia. Mojokertensis saja 2 juta sebelum Masehi, jadi pengalaman jutaan tahun yang berhubungan dengan kelangsungan hidup, survival, dan keberhasilan reproduksi. Jadi ini sebenarnya kalau dievolusikan struggle for the fittest, yang paling bisa survive, paling bisa bertahan, dia yang menang. Dan manusia begitu dengan menikah. Yang pertama apa? Menikah itu high parental investment, investasi tentang orang tua yang tinggi. Maksudnya gini loh, manusia itu tidak seperti makhluk yang lain. Manusia itu unik, perkembangannya lambat, lama, dan panjang. Beda dengan yang lain. Binatang lebih cepat. Kucing itu tadi pagi lahir, sore ini sudah bisa jalan-jalan sebagai kucing utuh. Tapi kalau manusia enggak. Jadi oleh karena itu perlu periode fase momong yang lebih panjang. Berarti apa? Memelihara, membesarkan anak itu bukan proses yang sederhana. Kalau itu konteksnya manusia. Nah, oleh karena itu momong sendirian, membesarkan anak sendirian itu jauh lebih berat. Lebih mudah kalau ada pasangannya. Nanti kombinasi, yang perempuan tugasnya hamil, menyusui, kemudian membesarkan anak, yang ini perlu energi besar. Sementara yang laki-laki mendukung. Dia yang memastikan bertahan hidup dua-duanya, perempuan dan anaknya. Jadi perempuan itu kontrak sosial implisit di antara suami istri yang berkomitmen untuk membagi tugas. Laki-laki menyediakan sumber daya dan perlindungan, perempuan yang investasi biologis langsungnya. Sendirian lebih berat, toh ya sendirian juga tidak akan jadi kan. Perlu pasangan, gimana bisa berlanjut kalau kamu sendirian. Nah, itu argumen dari teori evolusi yang pertama. Jadi itu dorongan jiwa, termasuk paternity certainty, kepastian paternitas. Ini memang anakku, makanya pernikahan penting. Bayangkan kalau di dunia binatang itu, bebek misalnya, gonta-ganti pasangan sesukanya. Akhirnya kan bingung dewe, ini kemarin yang anakku apa yang bukan ya, terus kacau itu. Makanya ada institusi pernikahan itu apa? Paternity certainty. Memastikan bahwa ini anakku, ini keturunanku yang melanjutkan cita-citaku, ini asli genku. Nah, itu gunanya lembaga pernikahan. Oke, langsung ditelepon kamu mau. Baik, jadi dasarnya itu ya, high parental investment dan paternity certainty. Cuma tentu saja waktu kalian berhubungan, naksir dan lain sebagainya, kesadarannya bukan kesadaran itu, tidak akan kelihatan kesadaran gen ini. Yang muncul apa? Cinta, cemburu, kesetiaan, ikatan emosi, manifestasinya itu, tapi sebenarnya jauh di dalamnya itu sebenarnya strategi untuk survive melalui reproduksi.
Itulah pernikahan. Meskipun nanti atas nama cemburu, atas nama emosi, itu kan sebenarnya kenapa sih orang cemburu? Karena khawatir nanti kalau di yang lain tidak jadi keturunanku, tidak jadi genku yang berlanjut. Harus keturunanku. Nah, ini perspektif seperti ini itu sumbernya teori evolusi. Menjamin keberlanjutan manusia. Yang pertama ya, mungkin kalian merasa, apa hubungannya apa saya sama evolusi, Pak? Jauh. Tapi itu genetik sifatnya, jadi mungkin kalian tidak sadar itu, tapi diam-diam proses ini berlangsung.